Halo semuanya, kami dari kelompok mata kuliah Data Analytic for Business akan mempresentasikan data bank personal dan modeling. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama dan saya sendiri, Yogi Setio Praskoco dengan NIM 2105520001, dan ada juga teman saya Novi Indasari dengan NIM 2105520014, dan ada juga Pungki Andreas Setiawan dengan NIM 2105520025. Analisa klarifikasi ada 5. Yang pertama naive bias, yang kedua logistic regression, yang ketiga KKN, yang keempat decision tree, yang kelima random forest. Selanjutnya ada pengertian naive bias, merupakan salah satu algoritma machine learning yang diawasi menggunakan untuk mendatangani masalah klarifikasi berdasarkan pada probabilitas atau kemungkinan sesuai dengan teorema bias. Lalu apa itu teorema bias? Dalam statistik, teorema bias atau hukum bias menjelaskan probabilitas suatu kejadian di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya tentang kondisi yang mungkin terkait dengan kejadian tersebut, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada juga klarifikasi algoritma naive bias. Klarifikasi naive bias banyak digunakan dalam klarifikasi teks karena hasil yang lebih baik dalam masalah multi-kelas atau aturan independensi. Selain itu, algoritma ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibanding dengan algoritma lain. Akibatnya, algoritma ini banyak digunakan dalam pemfilteran spam, mengidentifikasi email spam, dan analisis sentimen untuk mengidentifikasi sentimen positif dan negatif. Naive bias, classifier, dan kolaboratif filtering bersama-sama membangun sistem rekomendasi yang menggunakan pembelajaran mesin dan teknik penambangan data, penyaring informasi yang tidak terkait, dan memprediksi apakah menginginkan sumber daya yang diberikan atau tidak. Selanjutnya ada pengertian logistic regression. Pengertian logistic regression merupakan sebuah model yang digunakan untuk melakukan prediksi apakah suatu bernilai benar atau tidak, kurung buka 0 atau 1, kurung tutup, apabila pada linear regression garis yang terbentuk adalah garis lurus, tetapi pada logistic regression garis yang dibentuk mirip dengan huruf S atau titik 0 sampai 1. Klasifikasi logistic regression. Logistic regression akan mengukur hubungan antara variabel target atau yang ingin diprediksi dan variabel input fitur yang digunakan dengan fungsi logistik. Probabilitas akan dihitung menggunakan fungsi sigmoid untuk mengubah nilai-nilai tadi menjadi 0 atau 1. Pengertian KKN. KKN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instansi yang baru diklasifikasi berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KKN. Klasifikasi algoritma KKN. 1. Parameter algoritma KKN dijelaskan dari hasil yang diamati. Prediksi pertama dengan parameter default, dan hasil ini digunakan untuk perbandingan. Setelah itu, nilai terbalik dari setiap parameter ditemukan dan didiskusikan pengaruhnya. Yang kedua, terakhir algoritma grid search digunakan untuk mencari
nilai terbaik dari setiap parameter. Jadi hasilnya bisa dibandingkan satu sama lain di bagian kesimpulan. Untuk tujuan kernel ini dapat dipahami parameter algoritma KKN classifier dan pengalaman tentang penyetelan hiperparameter. Kemudian decision tree. Decision tree adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Decision tree menyediakan cara untuk menyajikan algoritma dengan pernyataan kontrol bersyarat. Mereka termasuk cabang yang mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil menguntungkan. Struktur flowchart mencakup node internal yang mewakili tes atau atribut pada setiap tahap. Setiap cabang memiliki hasil untuk atribut, sedangkan jalur dari daun ke akar mewakili aturan untuk klasifikasi. Klasifikasi algoritma decision tree. Sebuah pohon keputusan variabel kategori termasuk variabel target, kategori yang dibagi ke dalam kategori. Misalnya, kategori bisa ya atau tidak. Kategori berarti bahwa setiap tahap proses keputusan jatuh ke dalam salah satu kategori dan tidak ada di antaranya. Pohon keputusan variabel kontinu adalah pohon keputusan dengan variabel target kontinu. Misalnya, pendapatan individu yang pendapatannya tidak diketahui dapat diprediksi, atau berdasarkan informasi yang tersedia seperti pekerjaan, usia, dan variabel kontinu lainnya. Pengertian random forest. Random forest adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dan regresi pada data. Algoritma ini bekerja dengan cara menggabungkan beberapa pohon keputusan atau decision tree yang dibuat secara acak untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Klasifikasi random forest. Untuk menghasilkan prediksi yang akurat dan stabil, random forest bekerja dengan menerapkan metode debugging atau agregasi bootstrap. Metode debugging sendiri merupakan pengumpulan beberapa metode algoritma yang tujuan untuk meningkatkan akurasi algoritma data mining atau machine learning. Metode debugging mengambil sampel data acak dari data aset atau database. Data asli diambil sampelnya melalui proses raw sampling. Setelah itu, sampel yang didapat dari raw sampling dilakukan penggantian. Proses ini disebut bootstrap dan menghasilkan sampel bootstrap. Ini saya akan menjelaskan analisa klasifikasi. Nah, di sini ada file, kemudian ada data table, ada fitur statistik, ada scanner plot, kemudian ke select column. Nah, itu ada 5 algoritma. Yang pertama Naive Bayes, yang kedua logistic regression, yang ketiga KNN, yang keempat decision tree, yang kelima random forest. Kemudian ke test and score dan ada tree viewer, kemudian confusion metric, rock analysis dan distribution. Kemudian di sini ada data table. Nah, data table itu kita ada 5.000 data, yaitu terdiri dari persoalan, CCVX, ID, X, experience, income, zip code, family, education, mortgage, security account, CD account, online, credit cards. Berikut ini data tampilan fitur statistik, yaitu ada name, atribut, main, mode, median, depression, min, max, dan missing. Nah, itu ada ID, X, experience, income, zip code, family, education, dan masih ada data yang lainnya, yaitu contohnya min ada 2500,50, modenya ada 1, mediannya ada 2500,50, dan depressionnya ada 0,58, minnya ada 1, maxnya ada 5000. Dari file kita tarik ke select column untuk memfilter data yang kita gunakan. Kemudian
kita bisa melihat apa yang akan difilter. Test and score itu ada 5 algoritma. Yang pertama Naive Bayes, AUC-nya ada 0,553, CA-nya 0,895, F1-nya 0,867, Brecht-nya ada 0,855, Recalnya ada 0,895. Kemudian yang kedua logistic regression, AUC-nya ada 0,690, CA-nya ada 0,910, F1-nya ada 0,891, Brecht-nya ada 0,890, Recalnya ada 0,910. Sedangkan KNN ada AUC-nya 0,641, CA-nya 0,866, F1-nya 0,862, Brecht-nya ada 0,859, Recalnya ada 0,866. Yang tri AUC-nya ada 0,666, CA-nya 0,910, F1-nya 0,892, Brecht-nya ada 0,891, Recalnya ada 0,910. Kemudian yang terakhir ada random forest, AUC-nya ada 0,682, CA-nya 0,910, F1-nya 0,298, Brecht-nya ada 0,601, Recalnya ada 0,19. Dari kelima algoritma itu, untuk Brecht yang paling besar yaitu di JSON tree. Berikut itu adalah data yang paling tertinggi nilainya. Fever Orange, itu ada CD account. Untuk yang online itu ada 91,0%, yang sebelahnya ada 91,1%. Kemudian yang sales account itu ada 97,3%, yang credit card itu ada 95,9%. Kemudian yang credit card itu ada security account 100%, online 100%, dan 67,4%. Kemudian yang security account online-nya ada 100%, dan sebelahnya ada 52,2%. Yang online ada 58,3%, dan sebelahnya ada 88,4%. Berikut ini data dari confusion matrix, yaitu yang Naive Bayes ada yang predicate 0 atau aktual 0 yaitu 4.427, yang satu ada 434. Kemudian yang logistic regression yang ke-0 4.449, yang ke-1 377. Kemudian ada KNN, yang ke-0 ada 4.208, yang ke-1 ada 312, yang ke-1-nya lagi ada 360. Kemudian tri, yang ke-0 ada 4.444, yang ke-1 ada 372. Kemudian random phase yang ke-0 ada 4.457, yang ke-1 ada 385. Nah, berikut itu adalah data dari kelima algoritma. Rock analysis. Nah, di sini ada 5. Untuk yang warna Tosca itu ada Naive Bayes. Yang warna coklat ada logistic regression. Yang warna biru ada KNN. Yang warna ungu ada tree. Dan yang warna hijau ada random forest. Nah, itu adalah contoh grafik dari kelima algoritma tersebut. Berikut ini adalah contoh dari gambar diagram personal lawan, kemudian ada random forest, kemudian ada Naive Bayes ke-1, ada logistic regression ke-1. Terima kasih atas mendengarkan presentasi dari kelompok kami.